Halo semuanya, sawadee-krab, selamat datang kembali di segmen analisa. Ada banyak teman-teman yang sudah kirimkan ke Instagram, komen di YouTube ataupun juga di Facebook pageku untuk membahas mengenai video yang diduga adalah suara teriakan kesakitan dari Brigadir Joshua pada saat terjadinya penembakan itu. Sebenarnya aku udah pengen banget bahas ini berhari-hari yang lalu, tapi belum aku temukan jawabannya yes or no, dan sekarang baru aku temukan bisa klaim ini benar atau salah. Tetapi sebelum kita bahas mengenai video ini dan juga sejumlah update lainnya, aku mengucapkan terima kasih buat 28% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe. Itu adalah support nyata untuk aku terus semangat mengawal kasus ini hingga tuntas. Terima kasih banget teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita lihat dulu rekaman video yang kalian kirimkan ke aku. Ini katanya adalah rekamannya Brigadir Joshua pada saat disiksa. Coba, apa sih rekamannya? Ini dia. Oke. Rekamannya nggak panjang sih, cuma sekitar nggak nyampe 1 menit ya, mungkin 30 detikan aja. Teriakannya memang teriakan seorang pria yang nangis, kesakitan, sembari ketakutan. Tetapi setelah aku lakukan cek jejak digital, ini ternyata teman-teman boleh dibilang adalah palsu. Palsunya bukan berhubungan dengan kasus Brigadir Joshua. Ini adalah rekaman yang berasal dari acara Mata Najwa. Itu diupload di Desember tanggal 17 2020. Ini pada saat terjadinya kasus KM50. Coba kita simak dulu, ini adalah dari Mata Najwa, video yang sebenarnya. Sama kan? Ya, sama kan dari suaranya, terus juga kata-katanya, ya bukan kata-kata lah, suara lah, intinya semuanya itu sama, menurut aku identik ini. Terus apa dong Anjas, kenapa kok ada hoax seperti ini ya? Pertama sih ada kemungkinannya adalah karena mungkin ya namanya juga netizen gitu, ngebuatnya biar lebih dramatis gitu. Yang kedua adalah mungkin ada sebagian masyarakat yang ingin mengingatkan masyarakat Indonesia terkait dengan kasus KM50 ya. Aku juga sangat prihatin dengan kasus ini, mudah-mudahan setelah kasus Sambo selesai bisa kita update bagaimana perkembangan kasus KM50 tersebut, karena ya itu adalah bagian yang harus aku pahami juga, harus aku pelajari mengenai kasusnya tersebut ya sebelum aku bahas lebih lanjut. Oke, yang pertama itu adalah fix bohong ya teman-teman. Yang kedua adalah mengenai bunker 900 bunker di rumahnya Ferdy Sambo, rumah dinas dan juga rumah pribadi. Ada bunker dengan isi uang 900 miliar rupiah. Aku udah cek banyak jejak digital, itu kan banyak berita yang beredar seperti itu. Ternyata keterangan dari Kadif Humas Polri mengatakan itu adalah hoax, tidak benar. Tidak ada bunker dengan uang 900 miliar rupiah tersebut. Tapi ya let's say kalau kita berpikir kritis, jika seandainya itu benar ya, itu berarti adalah kemungkinan besar dapat dipastikan uang ilegal gitu. Karena kalau orang punya uang banyak disimpannya di rumah, di bunker, itu ada dua kemungkinan. Kalau nggak pelit, kalau nggak ya uang ilegal. Kenapa? Kalau kita mau, setahu aku waktu dulu aku di Indonesia, pada saat kita mau nyetor uang di atas 1 miliar gitu kan ya, itu harus dikasihkan tahu sumbernya itu berasal dari mana, apakah dari jual tanah atau dari mana, harus ada jelas sumbernya. Nah makanya kalau uang disimpan di rumah ya untuk menghindari terjadinya kayak ketahuan sama polisi ini uang ilegal. Kalau itu benar berarti ada apa nih gitu. Karena Ferdy Sambo kan bukan pengusaha, 900 miliar tuh uang banyak banget, kira-kira seberapa banyak ya, seberapa gunung gitu tinggi. Oke, terus juga kita akan bahas di bagian berikutnya mengenai kenapa PC atau Putri Chandrawati itu terlibat dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Joshua. Ini adalah keterangan dari penyidik ya pada saat memaparkan tentang kenapa Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka, karena ada dua alat bukti. Yang pertama alat bukti keterangan saksi, yang kedua adalah dari CCTV ya. CCTV itu yang menunjukkan bahwa Putri Chandrawati itu terlibat dalam perencanaan mulai dari rumah pribadinya sampai ke rumah dinasnya. Ini kan juga cukup unik kalau di awal kasus ini muncul di media massa. Kalau aku cek jejak digital, kita tuh banyak yang curiga ada hubungan khusus antara Brigadir Joshua dengan Putri Chandrawati. Tetapi kok dia ikut melakukan perencanaan, kayaknya agak kecil kemungkinan, atau mungkin aja bahwa dia Putri Chandrawati tidak berencana untuk melakukan
awalnya tidak berencana untuk menghabisi, tetapi karena ada emosional, ada yang ngompor-ngomporin, justru malah dihabisi walaupun awalnya hanya ingin memberikan pelajaran mungkin dari timnya Ferdy Sambo, tetapi Putri Chandrawati ngerasa nggak punya pilihan lain gitu ya, membiarkan saja. Kayaknya agak kecil kemungkinan sih buat ke arah sana bahwa ada hubungan antara Putri Chandrawati dengan Brigadir Joshua, kalau dengan melihat data ini doang gitu. Tapi kan ada hal-hal lainnya yang nggak bisa kita pungkiri ya. Atau yang sekarang baru-baru ini adalah mengenai isu ya ada sesuatu yang dilaporkan oleh Brigadir Joshua ke Putri Chandrawati yang menyangkut harkat martabatnya Ferdy Sambo, kemudian terjadi keributan di Magelang setelah hari ulang tahun pernikahan mereka. Ini adalah hal-hal data-data yang disampaikan dari mantan kuasa hukum Baradae, di mana setelah anniversary-nya mereka di Magelang, itu ada terjadi keributan antara Putri Chandrawati dengan Ferdy Sambo, makanya Ferdy Sambo pulang lebih dulu ke Jakarta, dan satu hari setelahnya baru Putri Chandrawati bersama rombongan menyusul ke Jakarta. Apakah mungkin itu bagian yang menjadi salah satu penyebab kasus pembunuhan ini? Dan Putri Chandrawati karena lagi marah dengan apa yang dilaporkan dari Brigadir Joshua, ya nggak bisa berbuat banyak pada saat sesuatu hal sudah di luar kontrolnya. Apakah ini juga ada hubungan teman-teman dengan keterangan dari kuasa hukum Brigadir Joshua yang mengatakan bahwa Brigadir Joshua itu di sehari dan juga sebulan sebelum kejadian tersebut sudah mendapatkan ancaman. Kalau ini sampai naik ke atas akan dihabisi. Kalau aku lihat sih naik ke atas ini apakah si Putri Chandrawatinya ataukah Brigadir Joshua. Kalau di awal-awal video mengenai kasus ini kan aku bilang ada dua kemungkinan nih. Atasan itu ya pasti ya kalau nggak si Putri Chandrawati atau si Ferdy Sambo, atau juga bahkan atasan ya kayak Kapolri gitu. Kalau kita ngomongin masalah strukturnya. Nah ini kalau aku lihat perkembangan sekarang kayaknya naiknya adalah naik ke Putri Chandrawati sih. Karena kayaknya ada sesuatu hal sama seperti keyakinan dari kuasa hukum Brigadir J yang mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang dilaporkan dari Brigadir Joshua yang sangat menyinggung dan juga menyakiti hati dari si Ferdy Sambo, dan itu yang menjadi penyebab keributannya. Dan kemudian dipanas-panasi, kata menurut dari Kamarudin Simanjuntak, dipanas-panasi oleh dugaannya adalah salah satu ajudan yang inisialnya D. Misalnya dengan statement si Brigadir Joshua dinilainya tuh pernah memakai parfumnya Ibu Putri, pernah juga menodongkan pistol ke fotonya Ferdy Sambo, terus juga ada hal-hal lain lagi. Ya menurut aku itu adalah ya bisa make sense banget sih. Kadang kan namanya bos itu kalau mendengarkan salah satu pihak tuh kadang suka kepancing emosinya. Tetapi agak sulit ya, aku melihat kecenderungan kayaknya kuasa hukum Brigadir J ini tuh ingin membawa si ajudan D ini juga terlibat dalam kasusnya. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan tidak ada kehadiran si ajudan D tersebut. Jadi agak sulit untuk diikutkan ke dalam proses pembunuhan ini karena dia tidak ada di lokasi. Artinya nggak ada di CCTV, nggak ada keterangan saksi. Agak sulit. Kalaupun bisa dimasukkan ke dalam kasus ini, paling adalah pasalnya adalah bukan pembunuhan, tapi adalah lebih ke pengancaman aja. Kalau memang itu adalah ancamannya yang dilakukan oleh ajudan D. Tetapi pada saat Kamarudin Simanjuntak sudah mengatakan seperti itu, aku yakin sih dia sudah ada dasar-dasarnya, sudah ada bukti-bukti kuatnya kenapa dia menuduh ke salah satu ajudan berinisial D tersebut. So itu adalah hal yang bisa aku update mengenai video kali ini. Nanti kita akan coba tunggu perkembangan secara realnya tentang hasil otopsi kedua. Karena hari ini kan sebenarnya aku udah lihat sih ada beberapa data yang sudah disampaikan mengenai hasil otopsi Brigadir J yang kedua ini. Sudah aku tonton sebagian, tetapi aku lagi coba brainstorming, aku ngobrol dengan beberapa teman-temanku yang berprofesi sebagai dokter forensik juga. Aku pengen tahu sebenarnya maksudnya apa. Misalnya adalah tentang kekerasan senjata tajam. Maksudnya kekerasan senjata tajam itu apakah tembakannya ataukah dipukuli pakai senjata tajamnya atau seperti apa, karena terminologi kekerasan senjata tajam ini yang akan aku coba klarifikasi nanti di video berikutnya, serta ada temuan-temuan yang menurut aku juga cukup janggal kenapa kok masih seperti itu, dan ada juga sebagian yang nanti kita diskusikan lebih detailnya deh. Oke, aku rasa itu aja yang bisa aku update. Terima kasih sudah menonton video ini dan mudah-mudahan kasus ini akan segera berakhir dengan yang kita harapkan, yaitu adalah fakta sebenarnya. Sampai sekarang aku masih tidak yakin kalau
tembakan yang didapatkan tubuh Brigadir J itu adalah berasal dari senjata, dan juga yang menembaki adalah si Baradae. Aku yakin ada sesuatu hal yang masih disembunyikan di sini. Kita akan coba gali lebih dalam kenapa itu disembunyikan. Apakah untuk menghindari hukuman maksimal yang akan didapatkan Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati serta tersangka lainnya? Ini akan aku gali lebih dalam di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerat.